Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Anak-anakku sehat ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 6, subtema 4. Yaitu bermain perang. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Itu cerita tentang kancil dan buaya. Jadi setelah kita memainkan peran, bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Bagaimana perasaan kita setelah memainkan peran, apakah itu sebagai kancil atau sebagai buaya? Selanjutnya, ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan fungsinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Contoh, nomor 1, petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Nomor 2, kita cari lagi peran apa lagi yang ada di sekitar kita. Misalnya adalah tukang parkir. Tugasnya yaitu memarkir atau menitipkan kendaraan di halaman. Dan masih banyak contoh yang lain. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Jadi 16 peta ini diisi dengan gambar sesuai dengan peran tugas daripada keempat petani itu. Misalnya petani D di sini
menanam bunga pada 4 bagian tanah. Berarti ya 4 petak di sini ditanami dengan tanah. Ditanami dengan bunga. Ya. Begitu pula dengan petani C, B, dan A digambar sesuai dengan apa yang mereka tanam. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Ya, di sini Bapak Guru sudah menjawab. Tanah ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ya. Jadi ada 16 petak, sedangkan yang ditanami tomat hanya 7 bagian. Jadi dalam bentuk pecahan itu 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 3/16. Maksudnya adalah dari 16 petak itu ada 3 bagian yang ditanami sayur bayam. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Jadi itulah penjelasan singkat dari Bapak Guru. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.